Jalur Pantura. Dirimu masih ada, namun riwayatmu kini telah berbeda. Kejayaanmu ternyata tak bisa abadi, karena waktu tak pernah berhenti berjalan dan zaman akan terus berubah, menyingkirkan apa yang telah kau suguhkan di masa itu. Namun kenangan manis dan kisah menyebalkan di masa itu akan tetap tersimpan di dalam ingatanku. Anjay, berpuisi bro. Nah, kali ini kita akan mengulas dan bernostalgia dengan jalur Pantura yang punya banyak kenangan untuk kita ingat-ingat kembali. So, inilah jalur lintas episode Ada Benci dan Rindu di Pantura. Jalur Pantura atau jalur pantai utara Jawa ini mulai dibangun pada tahun 1808 pada masa Hindia Belanda oleh Gubernur Hindia Belanda Herman Willem Daendels dengan tujuan untuk mempermudah pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan. Jalan ini dibangun dalam 2 tahap. Tahap pertama pada tahun 1808 dimulai dari Merak hingga ujung Kulon, disusul dengan pembangunan Jalan Anyer Batavia hingga Merak pada tahun 1809. Pembangunan dimulai dari Pandeglang hingga Sumedang dan dilanjutkan hingga Semarang dan Demak. Selain untuk memudahkan distribusi komoditas pertanian, adanya jalur Pantura juga memudahkan pengguna kendaraan untuk melakukan perjalanan ke berbagai wilayah di Jawa bagian utara. Perekonomian pun juga tumbuh pesat di daerah-daerah yang menjadi bagian dari jalur Pantura. Setelah Indonesia merdeka, jalur Pantura juga masih menjadi tulang punggung perekonomian di Pulau Jawa. Aktivitas kendaraan di kawasan Pantura menjadi semakin ramai dan menjadi salah satu jalur yang dilintasi kendaraan besar seperti truk untuk mengangkut distribusi logistik dan bis untuk mengantarkan penumpang ke beberapa daerah di Jawa Tengah hingga Jawa Timur dari arah Jabodetabek. Bagi bis akap dengan jurusan Jakarta ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, melintasi jalur Pantura sudah menjadi hal yang wajib karena efisiensi waktu tempuhnya dan medannya yang datar karena letaknya di pesisir utara Pulau Jawa. Titik bertemunya banyak bis, baik bis dari daerah Semarang, Solo, dan Jawa Timur dengan bis dari jalur selatan dan jalur tengah Wonosoboan adalah di sepanjang ruas Jalan Pantura Barat, yang ruasnya terdiri dari Brebes, Cirebon, Indramayu, Subang, hingga Cikampek. Di ruas itulah bis dengan berbagai tujuan akan bertemu dan saling memeriahkan jalur Pantura dengan beradu skill dan kecepatan. Jalur Pantura di kala itu juga menjadi arena balapan untuk bis yang terkenal banter di zaman itu.
Seperti Sinar Jaya yang sekarang disebut sebagai Keong Cipali, dulunya adalah raja jalanan Pantura yang sering terlibat duel sengit dengan beberapa rivalnya seperti PO Dedi Jaya, Dewi Sri, dan PO Cirebonan, Sahabat, Bineka, dan Luragung Jaya. Lalu ada PO Nusantara dan Pahala Kencana, pemain dari Muria yang tak kalah banternya. Kemudian PO Lorena, PO Rosalia Indah, PO Raya, PO Gunung Mulia, PO Kramajati, dan banyak lagi yang lainnya bertemu dan berduel sengit di Pantura. Dan ketika ada perbaikan jalan di salah satu ruas Pantura, maka hal yang paling menyebalkan dari Pantura datang, yakni kemacetannya. Banyak bis yang tertahan, bahkan sang sopir bisa turun ngopi bersama penumpangnya, santai dulu, rokokan, ngopi-ngopi dulu. Ketika musim mudik lebaran tiba, jalur Pantura menjadi seperti lautan kendaraan. Semua tumpah ruah memadati Pantura. Banyak reporter TV turut meliput informasi kepadatan lalu lintas di beberapa titik kemacetan legendaris seperti Simpang Jomin, Losarang, Palimanan, Pejagan, dan beberapa titik kemacetan lainnya, selalu memberikan update kondisi terkini. Saat ini saya sudah mengabarkan tepatnya di letak. Ya Allah. Iya. Ya Allah, mau ditabrak bis. Mungkin dari kalian ada yang pernah merasakan waktu itu naik bis ekonomi non-AC dengan konfigurasi bangku 2-3, penumpang full seat, kena macet di Pantura pada saat siang hari. Badan berkeringat, penumpang di sebelah ada yang mabuk perjalanan dan mengeluh, "Ya Allah, ini kapan sampainya?" Kemudian terdengar ucapan seorang anak kecil yang bangun dari tidurnya. "Bu, ini udah sampai mana ya, Bu?" Dan sang ibu menjawab, "Masih di Pantura, Nak, masih jauh, tidur lagi aja." Sebuah perjuangan banget ya kan, naik bis kala itu buat bisa pulang ke kampung halaman. Cukup lama Pantura menjadi urat nadi perekonomian di Pulau Jawa perlahan-lahan tergeser dan gemerlapnya mulai meredup karena adanya pembangunan infrastruktur jalan tol yang semakin masif. Dengan adanya Trans Jawa menandai berakhirnya kejayaan Pantura. Bis akap yang dulu ramai menghiasi jalanan Pantura kini tak lagi ramai seperti dulu. Rumah makan yang dulunya ramai disinggahi bis akap, kini yang masih berdiri di tahap hidup segan mati tak mau. Dan sisanya tak lebih dari sekedar bangunan kosong yang terbengkalai. Sekarang era telah berubah. Pantura sekarang tak segemerlap dulu. Meski zaman telah membawa kita untuk meninggalkan Pantura, namun kisah menyebalkan dan kenangan Pantura di masa lalu tak akan pernah tertinggal dan akan selalu tetap berkesan dan membekas di dalam ingatan. Terima kasih Pantura atas semua kenangan di masa itu. Dan sampai di sini dulu episode Jalur Lintas kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.